A. Pendahuluan. Abad ke-21 disebut sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan sebagainya. Pada abad ini, terjadi perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi dalam segala aspek kehidupan, meliputi bidang ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, informasi, dan lain-lain. Perubahan yang sangat cepat ini dapat memberikan peluang jika dapat dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga dapat menjadi bencana jika tidak diantisipasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Penyiapan sumber daya manusia atau SDM yang menguasai keterampilan abad ke-21 akan efektif jika ditempuh melalui jalur pendidikan, yakni perubahan kurikulum yang telah dilakukan oleh pemerintah. B. Life Skills abad ke-21 meliputi 6C, yaitu 1. Communication atau komunikasi, 2. Collaboration atau kolaborasi, 3. Creativity atau kreativitas, 4. Critical thinking atau pemikiran kritis, 5. Karakter atau karakter, 6. Connectivity atau jaringan. 1. Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Berkomunikasi secara efektif meliputi 1. Mengartikulasikan pikiran dan ide-ide secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi oral, tertulis, dan nonverbal dalam sejumlah bentuk dan konteks. 2. Mendengarkan secara efektif untuk memahami makna. 3. Menggunakan komunikasi untuk sejumlah tujuan. 4. Menggunakan beragam media, teknologi, dan menilai dampaknya. 5. Berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang berbeda-beda. 2. Collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Berkolaborasi dengan orang lain meliputi 1. Mampu bekerja secara efektif dan menghargai anggota tim yang berbeda. 2. Menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk menjadi orang yang berguna dalam melakukan kompromi untuk mencapai tujuan umum. 3. Memikul tanggung jawab dalam pekerjaan kolaboratif dan menghargai kontribusi dari setiap anggota tim. 3. Creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar hal baru maupun ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Berpikir kreatif meliputi 1. Menggunakan sejumlah teknik penciptaan ide yang luas, 2. Menghasilkan ide-ide baru, 3. Mengkolaborasi, menganalisis, memperbaiki, dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif. Bekerja kreatif dengan orang lain meliputi 1. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain secara efektif. 2. Memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. 4. Critical thinking atau pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Bernalar secara efektif meliputi menggunakan sejumlah penalaran induktif dan deduktif sesuai dengan situasi. Menggunakan berpikir sistem meliputi menganalisis interaksi antar bagian dalam sistem kompleks untuk menghasilkan produk. Membuat pertimbangan dan keputusan meliputi 1. Menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan keyakinan secara efektif. 2. Menganalisis dan mengevaluasi pandangan alternatif. 3. Mensintesis dan membuat hubungan antar informasi dan argumen. 4. Menginterpretasi informasi dan menarik simpulan yang didasarkan atas analisis terbaik. 5.
melakukan refleksi secara kritis pada proses dan pengalaman belajar. 5. Karakter atau karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter seperti pembelajaran dan kurikulum tentang keterampilan sosial, pengembangan moral, pendidikan nilai, pembinaan kepedulian, dan berbagai program pengembangan yang mencerminkan beraktivitas yang mengarah pada pendidikan karakter. 6. Connectivity atau jaringan. Dalam proses pembelajaran abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan, keterampilan, kecakapan yang harus dimiliki. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad ke-21. C. Pendapat pribadi. Menurut pendapat saya, pembelajaran sistem 6C sangatlah penting bagi siswa-siswi di masa depan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan abad ke-21, teknologi sudah menjadi pelengkap utama dalam setiap kegiatan pembelajaran. Inovasi muncul untuk menunjang kegiatan pembelajaran sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Dampak positifnya antara lain, 1. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah dan cepat. 2. Memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. Namun, ada dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain, 1. Lupa menjalankan kewajiban belajar, beribadah. 2. Munculnya penipuan melalui telepon, SMS, internet, dan lain-lain. Timbulnya dampak perkembangan teknologi mengharuskan kita untuk lebih cerdas dalam mengontrol teknologi. Sekian presentasi dari saya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, silahkan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain. Tetapi, kalau merasakan manfaat dan lebihnya, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.